ya istilahnya memberikan challenge lah, challenge kepada Gapim Project untuk aplikasi malam hari, aplikasi Clearcoat malam hari. Mungkin penontonnya ini sering melihat saya ketika aplikasi Clearcoat, rata-rata video saya mainnya malam hari ya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush lur. Oke lur, di depan tadi sekilas cuplikan Coli Airbrush sama Gaby Paint Project yang sedang ngeribut masalah kelembapan udara, suhu, sama nge-clear malam hari dan siang hari. Mereka ribut masalah itu. Oke lur, di sini kebetulan kita nge-clear di malam hari ya lur ya, tengah malam. Oke, sedikit menjawab ya gimana ya, sedikit mengulas tentang pernyataan Coli Airbrush yang suka bilang suhu kelembapan, rasanya berisik sekali. Oke lor, kayaknya Coli Airbrush saya nggak tahu juga ini, entah kebalik atau gimana angkanya. Setahu saya semakin kalau kelembapan itu satuannya persentase ya. Jadi kalau semakin tinggi persentase angka yang ditunjukkan oleh alat itu, berarti semakin rendah kadar air yang ada di udara. Kebalikannya, jika semakin rendah angka yang ada, berarti semakin tinggi air yang ada di udara. Jadi begitu ya lur ya. Oke lur, nanti di sini kita akan nge-clear menggunakan Nikon 4100 dengan thinner 10%. Dan nanti kita akan tunjukkan, kemarin saya sudah beli alat hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Nanti kita tunjukkan ya lur ya. Oke lur, sebelum kita melakukan pengekliran, setelah kita campur clear tadi, di sini kita coba membaca suhu dan kelembapan udara yang ada di ruangan ini ya lur ya. Kalau kemarin kan saya nggak kasih tunjuk angkanya karena HP saya cuma satu. Biasanya Leli itu pamer dia pakai HP. Nah di sini saya coba beli hygrometer, walaupun di sini murah harganya, tapi setidaknya dia bisa menunjukkan angka yang ada loh ya, yang kita butuhkan kelembapan udara dan suhu pada ruangan ini. Oke, jangan dilihat murahnya tapi dilihat fungsinya lur, seperti itu ya. Oke, untuk hygrometer ini dia ada jam, suhu dan kelembapan. Nah, oke, di sini malam hari menunjukkan jam 12 lewat 35 menit. Untuk suhu di sini menunjukkan 27, derajat Celcius. Terus untuk kelembapan udara di sini menunjukkan 82%. Oke lur, sedikit membahas tentang suhu. Suhu di sini menunjukkan 27,0 derajat Celcius. Untuk 27 derajat Celcius menurut saya untuk pengekliran itu masih bisa ya. Karena di suhu terendah itu biasanya di 15 derajat Celcius, tapi di sini 27 derajat Celcius, berarti masih tergolong ya hangat ya lur ya. Oke, tapi di situ tidak bisa kita mengabaikan kelembapan air. Nah, untuk kelembapan air di sini menunjukkan 82%. Di sini satuannya persentase ya lur. Jadi cara mengetahuinya bahwasanya udara ini banyak kandungan airnya atau tidak itu di angka ini ya lur ya. Nah, di sini menunjukkan 82%, berarti kandungan air yang ada di udara ini tergolong rendah. Kenapa? Karena di sini menunjukkan angka tertinggi. Ini masih ada di atasnya lagi, tapi ini sudah ideal ya untuk di 82% ya. Nah, kebalikannya, kalau angka di sini menunjukkan angka terendah, misalnya berapa gitu ya, paling rendah ya 40 atau berapa. Di situ berarti kandungan air yang ada di udara semakin tinggi. Nah, jadi kebalikannya ya. Oke. Jika angka di sini menunjukkan angka tertinggi, berarti kandungan udara semakin rendah. Tapi kalau angka di sini menunjukkan yang terendah, berarti kandungan air yang ada di udara berarti semakin tinggi. Oke, di sini ini signifikan ya. Jadi
semacam kayak berbanding lurus. Jika di sini semakin rendah, berarti di sini juga ikut semakin rendah. Karena otomatis kalau misalnya cuaca dingin banget, otomatis kelembapan udara itu juga ikut rendah. Gitu ya lur ya. Nah, untuk di angka yang ada di Hygrometer ini, saya siap dan berani melakukan pengekliran di malam hari. Di malam ini maksudnya. Oke, diingat ya lur ya, di 27,0 derajat Celcius, 82% dan jam di sini sudah menunjukkan 12,38 menit. Oke lur, media sudah saya siapkan dan clear sudah saya siapkan. Sini. Ingat ya lur, ini hanya menghitung atau mengetahui suhu dan udara yang ada di ruangan ini ya lur ya. Bukan berarti kita mengetahui kelembapan media ini ya lur. Karena alat ini tidak dicelupkan di clearnya atau di tinernya, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya udara dan suhu yang ada di ruangan ini, kita mengetahui kadar air dan kelembapannya seperti apa, karena ada angka di situ. Kalau kita main cuman kira-kira itu kayaknya kurang bagus ya lur ya. Jadi kita kurang pede nanti akhirnya, dan mungkin bisa menjadi penyebab faktor trouble pada sesi pengekliran. Oke lur, di sini diingat yang tadi. Terus nanti setelah pengekliran selesai, nanti kita lihat lagi untuk hygrometernya. Kita lanjut pengekliran, saya nyalakan diesel dulu. Nah, oke lur, tidak bosan-bosannya di sini sebelum melakukan pengekliran, usahakan kita lap dulu media menggunakan tag load. Fungsinya sudah tahu ya, sudah saya pernah bilang berkali-kali. Fungsinya untuk menyerap apabila ada debu yang tertempel di situ atau peritilan kain microfiber yang kita pakai lap tadi awal. Oke lur, kenapa saya ulang-ulang terus? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu biasanya akan menimbulkan hegemoni. Bilang Sontoloyo hegemoni. Kebiasaan. Oke lur. Di sini kita untuk melakukan pengekliran di media besi. Yang pertama ini besi selebor belakang dari Honda CB. Hati-hati sekali karena kalau besi ini kemungkinan besar dia bisa menyerap kadar air yang ada atau embun atau kelembapan tadi ya. Udara semakin dingin berarti kalau media begini itu akan semakin ikut dingin ya lor. Itu sangat berbahaya sekali apabila kita memaksakan pengekliran di malam hari dengan media plat seperti ini. Nah oke, kenapa saya bilang kadar air yang ada di udara itu misalnya angkanya tinggi dia semakin rendah, terus bila angkanya rendah dia kadar airnya semakin tinggi, karena di kandungan semikal daripada thinner itu mengandung beberapa persen air ya lur ya. Jadi kalau kita ngeklir di malam hari seperti ini, itu usahakan kita tahu dulu nih udara yang ada, udara dan kandungan air yang ada di ruangan atau di sekeliling kita dengan alat ukur tadi hygrometer. Nah seberapa persentase yang ada ditunjukkan pada angka, nanti kita tentukan penggunaan thinner yang akan kita pakai gitu ya lur ya. Di situ kan ada beberapa thinner, normal, slow dry, sama medium slow. Nah di sini kebetulan kita pakai yang slow dry, terus menggunakan thinner 10%. Di sini kenapa 10%? Mungkinan masih sedikit, masih terbilang sedikit ya, karena mengingat lagi ini medianya plat, terus kondisi malam hari. Bisa dilihat sendiri suhunya tadi 27,5 dan 82% dari kandungan air yang ada di udara. Karena kalau kita memaksakan menggunakan thinner yang banyak, otomatis thinner membawa air. Nah ditambah lagi dengan udara yang ibaratnya ada kandungan airnya juga, itu sangat riskan sekali terjadi absorb, terus penguapannya lambat, jadi ngedrop nanti hasilnya. Terus pernah nggak dulur-dulur ketika ngeklir malam hari atau kondisi
cuaca lagi nggak bagus, hujan mendung gitu, tiba-tiba pas nge-clear, enak-enak nge-clear, terus tiba-tiba media itu memunculkan semacam kayak embun, terus dia ada efek pelanginya. Nah itu berarti kemungkinan besar udara yang ada di sekeliling kita sama air yang ada di dalam thinner, kandungan air yang ada di thinner itu bertemu semakin banyak. Nah disitulah efek terjadinya trouble, bisa terjadi yang tadi namanya absorb atau ngedrop, clearnya nggak mau mengkilat, terus karena kebanyakan air ya, terus penguapannya lambat, jadi hasilnya kurang jos gitu loh. Oke, untuk pengekliran di sini saya cuman ngeclear sedikit saja, sliver depan sama sliver belakang sama batok lampu ya. Nah untuk medianya itu yang plat batok lampu sama sliver belakang, yang depan ini media plastik ya lur, atau ABS ya lur. Jadi untuk pengekliran malam ini itu saya lakukan di malam hari sekalian menjawab yang diperdebatkan oleh Lekli dan Gaby Pen Project. Entah saya yang kebalik atau Coli yang kebalik, untuk angkanya itu kayaknya persentasenya, misalnya udara semakin tinggi, persentase yang ada semakin rendah kadar air yang ada di udara, terus semakin rendah persentase angka yang ada itu semakin tinggi air yang ada di dalam kandungan udara itu. Nah kalau misalnya Lekli cuman menjelaskan seperti itu, kayaknya kalau untuk pemula kurang sedikit paham. Kalau misalnya pemula banget loh ya, kalau senior ya silahkan ngopi-ngopi dulu, mungkin sudah paham. Nah di tempat saya sama di tempatnya teman-teman atau dulur-dulur itu berbeda-beda ya, jadi nggak bisa ngikutin angka yang ada di video ini. Tetap dulur-dulur ngikuti situasi dan kondisi yang ada di tempatnya dulur-dulur sendiri. Beda pulau, beda daerah itu pasti beda-beda suhu dan kadar air yang ada di udara. Terus di sini, apalagi di sini Kalimantan ya, ibaratnya nggak ada yang namanya musim kemarau, musim hujan gitu. Jadi di sini tuh dia modelnya mau hujan-hujan, mau panas-panas, tahu-tahu hujan, tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas gitu ya lur ya. Dan di sini untuk pengekliran pertama sampai terakhir untuk angkanya itu berubah. Nah dari yang awal kita mau pengekliran sama yang terakhir ini dia berubah ya lur, dari 27 derajat Celcius dengan 82 dia berubah menjadi 27,5 derajat Celcius dan 83%. Nah oke lur, seperti itu. Kalau misalnya dulur-dulur mau memakai alat-alat seperti ini, usahakan ditaruh di dekat dulur-dulur. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu dulur-dulur langsung bisa ngambil keputusan. Jadi ketika kita penyemprotan itu nggak canggung ya lur, jadi pede terus karena kita tahu angka yang ada. Oke lur, alhamdulillah ini pengekliran malam hari ini sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Ini masih basah banget. Nah basah banget ya lur ya. Saya nggak mau bilang ini clear seperti apa karena masih basah, kelihatan berair-air ya lur ya, basah kuyup. Untuk apa kita pamerin hasil yang masih basah lur? Yang pasti untuk detail hasilnya besok entah pagi atau siang kita review, minimal bisa kita sentuh dan melihat seperti apa nanti hasilnya. Itu yang pasti kalau sudah kering ya lur ya. Kalau masih basah kayak gini ya pasti berkaca-kaca. Nah ini after clear setelah penyemprotan. Oke, seperti itu aja, tunggu reviewnya besok. Oke lur, ini kan udah malam, saatnya kita bobok. See you. Mantap lur. Nanti besok pagi kita review terjadi apa. Oke. Oke ya lur, tadi kan kita review di dalam ruangan dan ini kita review di luar ruangan. Kondisinya ini hujan ya lur ya, jadi sedikit berisik. Dan dulur-dulur jangan lupa ngopi ya kan, biar nggak grogi lur. Saya ngopi dulu bentar aja. Masih rasanya masih kayak kopi lur. Oke, kita coba lihat detailnya. Kita perdekat. Ini sudah kering ya lur ya, walaupun umurnya hanya 1 malam tapi sudah kering ini lur. Kalau ditekan gini ya masih bekas karena belum kering banget. Nah
Kalau ngandelin suhu ruangan ya mungkin butuh 2-3 hari ya lur. Tapi kalau nggak pakai open beda lagi ceritanya. Oke lur, untuk selebar di sini juga aman. Bagian pinggir-pinggir juga nggak ada yang mewek ya lur. Nah. Oke lur, sedikit berbicara tentang alat hygrometer. Sebaiknya dulur-dulur kalau memang mau pakai alat seperti itu jangan cuman sekali pas waktu mau ngeklir dilihat ya. Jadi kalau bisa alat itu ditaruh di sebelahnya atau di dekat-dekat kita yang mau ngeklir atau mau ngecat. Jadi sewaktu-waktu kita nyemprot tuh bisa lihat kerjanya alat itu. Jadi ketika kita nyemprot, waktu penyemprotan misalnya suhunya atau kelembapannya berubah naik atau turunnya, kita jadi tahu. Terus kalau misalnya pas waktu nyemprot tiba-tiba suhunya turun, kelembapannya turun, kita bisa antisipasi, kita stop dulu gitu lur ya. Oke lur, coba kita lihat suhu sekarang ini berapa. Nanti kita lihat ya, saya ambilkan alatnya dulu. Oke lur, di sini jam 2,7 menit ya. Nah, suhu pada udara di sini naik 28,5 derajat Celcius dan kelembapan 93 berubah lagi 94% ya lur ya. Oke lur, ini alat memang murah tapi setidaknya kita bisa melihat dan memahami suhu dan kadar air yang ada di udara di sekeliling kita atau di ruangan ya. Nah, seperti ini lur. Ini memang saya masukkan sini karena saya taruhnya di dalam ruangan penyemprotan, takut kena overspray. Nah, ini suhunya naik terus ya lur ya, panas. Dia rintik hujan tapi ada mataharinya ya lur, jadi panas. Nah, naik lagi. Seperti itu lur. Oke lur. Mungkin dari saya itu aja. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi di sesi yang akan datang. Tunggu saja, kita akan bahas apa lagi, pokoknya ditunggu saja. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya lur ya. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi di sini kita mencoba, yuk kita berangkat sama-sama menuju hasil yang maksimal. Seperti itu lur ya. Cukup dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.